berat. Ya. Tetapi kalau kita lihat Liga 1 sekarang bisa berjalan dengan baik. Saya belum dengar yang alarm bunyi masih. Ya ini perlu pendalaman daripada detail daripada persepak bola Indonesia. Cuman yang menarik, yang salah satunya saya titipkan bahwa selain target ya saya juga titipkan bahwa filosofi sepak bola ini mulai mesti dibangun dari senior dan U23 dan itu disanggupi tentu dengan waktu-waktu juga perlu support dari banyak pihak. Para pelatih yang saya interview sudah mengerti targetnya dan beberapa juga yang punya nama di dunia sepak bola tidak mungkin bergabung ke sebuah negara hanya sekedar mencari kerjaan ya, tetapi mereka pasti mempunyai target personal ya, di mana tentu ingin menjadi bagian sejarah legacy yang kita miliki, yaitu lolos ke Piala Dunia. Terakhir ini sebenarnya. Selamat siang Pak. Sahabat Pak, ada isu mengenai tekanan dari mafia bola untuk menggantikan coach Sintayong sebagai pelatih Pak. Ada juga yang bilang Pak Erik ditekan juga dari Exco untuk mengganti pelatih Pak. Apakah ini benar Pak? Terima kasih Pak. Saya rasa semua tidak benar karena kalian tahu saya ini pemimpin yang tidak bisa ditekan-tekan. Bagaimana PSSI bersama Liga melakukan perbaikan match fixing, itu tekanannya jauh lebih berat. Ya. Tetapi kalau kita lihat Liga 1 sekarang bisa berjalan dengan baik. Saya belum dengar yang alarm bunyi masih di Liga 2. Ya. Tapi apa yang kita perbaiki di Liga 1 itu ya tentu dengan adanya VAR, dengan ada kepemimpinan pelatih yang juga bisa dipercaya, itu kita lakukan. Nah, Liga 2 menyusul tahun depan, kita juga akan ada sistem VAR. Jadi saya rasa saya bukan tipe pimpinan yang takut tekan-tekan. Saya percaya apa yang kita jalankan untuk kebaikan semua, kita kerja lillahi ta'ala, ya insya Allah. Ya, saya rasa apa yang kita kerjain sekarang juga tentu semuanya dimudahkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membantu ini semua. Tapi intinya ya kita harus kerja keras, tidak bisa hanya menerima keadaan dan mengharapkan hasilnya bagus, saya rasa tidak. Ya, kita harus kerja keras, kita berdoa, diberikan kemudahan, itu insya Allah hasilnya baik. Yang belakang, yang lebih dulu ya. Terus, ya. Hendro Pak dari Berita Satu. Pak, untuk proyek ini Pak, kapan rencananya sidang naturalisasi boleh Pak? Apakah memungkinkan kalau bisa cepat dan memungkinkan nanti main di Maret Pak? Kedua Pak, infonya PSSI sudah lebih advance dibandingkan Jarorin World. Kita juga sedang mengapproach Jarorin World untuk gabung juga ke tim nasional. Tapi apakah keburu di bulan Maret kita lihat dulu. Tapi kalau Baker kita sudah cek agak sulit karena bukan sesuai dengan regulasi FIFA, itu ibu bapak atau kakak neneknya. Kita lagi masih mencari suratnya, tapi belum menemukan surat dia qualified sesuai aturan FIFA. Baker kan? Ya. Maunya sih mau, bagus, tingginya 189, bisa main midfielder juga. Ya. Thank you very much. My name is Reski from Today. Other question is, what is the main reason for this change, despite of the rise of our national team level in the FIFA rank? And the second is, and for the next candidate or the next coach, what is the expectation or the main focus of this improvement of the national team? Thank you. I think the next coach is the same. As we explained before, we are targeting to qualify to World Cup. And all the candidates that we interviewed during the 5 days I was in Europe, basically
most of them agree this is the target. This is why they agree to join the interviews. They have a steadiness to become the legacy on both sides, not only we as the countries, but also them as the personals. For changing codes, this is something actually we've been discussed for many months back. But I think the moment is about to be right, because right now we still have 2.5 months on preparation for next games, and we still have formats that we want to get as much as point that we can get. The dynamics of the communication is one of the issues that we put in, but also we feel we need a coach that also can help on the technicals. This is something that all the evaluations that we have. Oke. Baik, Pak, habis ya? Cukup ya? Baik. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan terima kasih pada Pak Ketum, Pak Waketum, Pak Mardi, Pak Sekjen semua. Terima kasih semua wartawan. Pak, foto dulu Pak. Stok foto terbaru Pak. Foto Pak. Gandengan tangan. Pak, tahan Pak. Pala. Sebenarnya nih, biar suara gua kedengaran di layar TV. Udah ngepres Bang, depan nunduk yuk. Baswedan Bang, Baswedan. Udah bener yang tadi. Nunduk. Yuk, yang depan nunduk yuk. Nunduk nih. Nunduk nih. Baju merah. Bang Tipiwan. Gambar begini apaan ini? Gak bisa Bang, kencang Bang. Nih, handphone tinggi-tinggi Bang. Handphone jangan tinggi Bang. Handphone turunin handphone. Tolong. Bang Tipiwan, kanan dikit Bang. Tanggal pelatih baru tanggal 11 datang. Buset dah, itu HP. Nanti tanggal 12 Buset, kita akan ada conference. Gambar gua kameranya dia ini. Kita tanya-tanya. Dan tentu pada hari Senin kita akan bawa tur dia melihat fasilitas apa saja yang biasa dipakai, dan nanti mungkin ketemu Menpora jam 2 dan kita lihat apakah nanti Bapak Presiden juga berkenan bertemu. Berapa asisten pelatih Pak? Sama kontraknya berapa lama ke pelatih Pak? Dari total asisten yang sudah masuk namanya ada 2, karena salah satunya akan fokus ke U23 dan beberapa lagi kayak video analis macam-macam. Kontraknya? Kontraknya 2+2. Kalau mengenai harganya itu dari tahun sebelumnya lebih mahal terus ya? Itu rahasia. Negara mana Pak? Pak, itu negara Pak. Benua mana Pak? Benua Eropa? Benuanya Eropa. Negaranya? Negaranya Belanda. Inisialnya Pak? Inisialnya? Belanda. Dan rekornya bagus. Pernah mati MU Pak? Bang. Berarti kalau Bang, kasih tem. yang buat tiga berarti dipastikan asisten pelatih timnas Buset, tompro terus Bang. pelatih timnas udah kita asing apa lokal? Tipiwan ini kamera gua bisa gambar. Tapi dealnya di komposisi tim senior, saya boleh menempatkan 2 pelatih dari Indonesia untuk belajar. Untuk di U23
mayoritas nanti dari Indonesia. Siapa tuh Pak? Belum. Pelatih berdarah Indonesia juga Pak? Kenapa? Berdarah Indonesia juga atau tidak? Yang mana? Untuk pelatih baru ini Pak? Enggak, tidak Pak? Oh tidak? Mau tahu aja. Nanti tanggal 12, tanggal 11 malam datang, tanggal 12 kalian bisa interview. Tapi seramai ini ya interviewnya ya. Ada soal pelatih baru apa leadership di tim kayak Ya kita banyak diskusi dengan semua pihak lah, termasuk mungkin beberapa berita yang bocor di media Eropa karena saya juga waktu evaluasi tanya banyak pihak seperti apa pandangannya, rupanya ya mungkin jadi ada kebocoran ya bicara dengan media Eropa sehingga ya ada berita-berita seperti itu. Bang, nundukan bang yang depan bang. Ya semuanya itu kan tadi berdasarkan 3. Satu, programnya benar, konsisten, pelatihnya juga bagus, kualitas pemainnya juga harus bagus. Itu semua ketiga yang tidak bisa terpisahkan. Kalau cuma programnya bagus, pelatihnya nggak bagus, pemainnya nggak bagus ya. Ya, semua yang kita lakukan juga untuk kebaikan timnas. Karena tadi saya sampaikan kan ini timnas bukan masalah saya, masalah PSSI, masalah pelatih, tapi ini kan untuk bangsa kita. Jadi nggak ada personal itu lebih tinggi dari timnas. Semuanya harus timnas yang tertinggi. Tapi kenapa Belanda Pak? Kenapa pelatihnya dari Belanda? Ya banyak pilihan, bisa Itali, bisa Spanyol, tapi kan tentu dengan jeda 2,5 bulan kita harus berusaha menjaga dinamika yang ada selama ini mengenai kultur, mengenai komunikasi. Ini yang harus kita jaga, ini yang menjadi pertimbangan. Saya nggak tahu, mungkin saya tanyakan. Kita tidak pernah membeda-bedakan antara pemain naturalisasi dengan pemain Indonesia. Ya kita lihat sama saja, tetapi tentu masalah komunikasi, masalah taktikal itu kan hal-hal yang kita evaluasi. Apakah sudah pelatih baru sama pemain kita yang di Eropa yang Saya nggak tahu, dan mungkin sejak hari ini dan karena udah tanda tangan mungkin saya bebaskan untuk berkomunikasi. Tapi tanggal 11 malam rencana pelatih baru juga akan bertemu beberapa pemain kita yang berlaga di Liga 1 yang kebetulan memang ada di sini. paling keras sekarang kelasnya udah pasca Saya nggak tahu. Oke. Kalau pemain sekarang kan banyak request dari STE ya. Apakah pelatih yang baru ada request pemain baru? Pemain sekarang request dari STI ya. Maksudnya rekomendasi dari STE. Saya nggak bisa jawab, mungkin media lebih ngerti dari saya. Pak tambahan Pak, Oliver sekarang udah gabung di Oxford. Ya kebetulan Oxford juga memerlukan striker. Kemarin Mark Harris bagus, tetapi kalau kemarin dia cedera di menit ke-10, artinya pelapisan daripada striker itu diperlukan di Oxford United. Tentu untuk berikutnya kita lihat saja. Ini jadi jalan bagus juga buat Marcelino dan Ole buat mencari komunikasi pribadi. Bisa aja, karena penting sekali para pemain kita yang berlaga di luar negeri mendapat kesempatan bermain. Dan saya rasa program daripada Indonesia ketika melawan Argentina, terus program besar ini yang menarik para pemain bergabung di Indonesia. Ya, saya yakin pemain-pemain ini bukan pemain yang tidak ngerti, tapi pemain-pemain yang ngerti program besar Indonesia lolos Piala Dunia, makanya kita gabung. Pak, akan ada perpisahan untuk di Mobil gua ada jangkrik nih. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Kayaknya presiden kapan kemarin Pak? Sama bahwa ini
ini ada target jangka menengah, jangka panjang, ya kita harus committed to the target. Jangka pendeknya Ada piala dulu. Pak Erick, Presiden Gianni rencana ketemu sama Presiden Prabowo kapan? Belum. Nanti kita lihat. Cukup ya.